Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi yaitu Ibu Neng Asia SEMM dan teman-teman kelas BD 25C1 yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk memenuhi UTS pengantar akuntansi dengan judul Analisis siklus akuntansi dan pembuatan jurnal umum perusahaan Andi Reparasi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Aditya Bijana Samsi, NIM saya 1525109197, kelas bisnis digital 25C1. Next. Jadi langsung aja masuk kepada tahap tujuan presentasi. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk menjelaskan dua hal utama. Yang pertama ada definisi akuntansi dan tahapan siklus akuntansi berdasarkan PSAK terbaru. Yang kedua, penerapan siklus akuntansi pada studi kasus perusahaan Andi Reparasi mulai dari pencatatan jurnal umum hingga penyusunan akun berbentuk T. Lanjut, yang ini definisi akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas ekonomi yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi gini teman-teman, akuntansi itu sebenarnya kayak proses nyatet semua kegiatan keuangan dalam suatu usaha, mulai dari kita tahu dulu transaksinya apa, misalnya jualan, beli barang, bayar listrik, terus dihitung nilainya, dicatat, dan akhirnya dilaporin dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sesuai tujuan, menurut PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan revisi tahun 2024 adalah supaya informasi keuangan itu bisa dipakai sama orang-orang yang butuh buat ambil keputusan kayak investor, lalu kreditur, atau pihak-pihak lain. Jadi mereka bisa mutusin sesuatu berdasarkan data, kan feeling aja. Misalnya nih, bayangan kamu punya toko minuman, setiap hari kamu beli bahan baku, jual produk, dan ngeluarin uang buat bayar listrik atau sewa tempat. Kegambar gak teman-teman? Jadi kebayang nggak misalkan kamu punya usaha toko minuman, setiap harinya kamu beli bahan baku seperti jual produk dan ngeluarin uang buat bayar listrik, sewa tempat. Jadi kalau semua itu kamu catat dengan benar lewat akuntansi, kamu bakalan jadi tahu bulan ini untungnya berapa, ruginya berapa, uang banyak keluar di mana, di bagian mana, dan apakah usaha yang baru aku, baru teman-teman atau aku sendiri mulai itu worth it, worth it nggak buat dilanjutin. Nah, informasi kayak gitu penting buat orang luar. Misalnya investor yang mau tahu, ada investor nih yang mau tahu tentang usaha kita. Usaha ini sehat nggak ya kalau aku invest gitu. Next. Nah, di sini ada siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi itu merupakan tahapan sistematis dalam mencatat dan mengolah transaksi keuangan hingga menghasilkan laporan keuangan. Tahapannya banyak meliputi seperti seperti tahapan-tahapan identifikasi dan analisis transaksi keuangan, ke buku besar, penyusunan neraca saldo atau trial balance, terus ada pembuatan jurnal penyesuaian, lalu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan,
jurnal penutup, terus neraca saldo setelah penutupan, post closing trial, dan yang terakhir tuh jurnal pembalik. Semua tahapan ini membantu perusahaan memastikan laporan keuangan yang akurat, stabil, dan seimbang. Next. Langsung masuk pada tahap kasus perusahaan Andi reparasi. Dalam kasus ini, Tuan Andi membuka usaha bengkel dengan investasi awal sebesar 20 juta. Nah, kebayangkan sama teman-teman nih, awal-awal jadi Tuan Andi ini buka usaha bengkel. Jadi dengan investasi awal sebesar 20 juta sepanjang bulan Januari pada tahun 2015. 2015. Jadi transaksi bulan Januari 2025 ini perusahaan Andi Reparasi ada beberapa. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2015, perusahaan Andi membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, itu tanggal 2. Terus ada tanggal 3 Januari 2015, membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Nah, terus tanggal 5 juga, 5 Januari 2015, membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta rupiah, di mana perusahaan membayar hanya 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Otomatis masih ada tunggakan ya teman-teman, 3 juta. Nah, nextnya 6 Januari 2015, memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta rupiah, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan mendatang. Terus tanggal 7 Januari 2015 menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. Dan tanggal 12 mohon maaf. Dan tanggal 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar Rp500.000. Pada tanggal 12 Januari 2015 membayar tagihan telepon sebesar Rp700.000. Nah, sekarang tanggal 17 Januari 2015 menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan. Nah, next tanggal 20 Januari 2015 meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Terus tanggal 22 Januari 2015 ini perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015. Tanggal 28 Januari 2015 membeli peralatan bengkel sebesar Rp15.000 secara kredit, dan yang terakhir tanggal 30 Januari 2015 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Jadi itu tadi poin-poin yang saya bacakan transaksi Tuan Andi pada bulan Januari itu. Jadi setiap transaksi dari perusahaan Andi Reparasi dicatat dalam jurnal berbentuk T. Contohnya akun pas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban masing-masing menunjukkan posisi saldo akhirnya. Dari pencatatan ini dapat dilihat pergerakan keuangan perusahaan selama bulan Januari secara transparan dan seimbang. Penjelasan jurnal umum berbentuk T per akun. Di sini setiap akun dibuat terpisah. Misalnya, kas, kodenya 101. Jadi, per akun ini ada kodenya ya teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan juga. Kadang ada yang hanya beda satu poin doang. Jadi, teman-teman intinya harus ngerekap banyak kode-kode akun ini. Kayak kas, kode akunnya 101, menampilkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas. Di sisi debit ada transaksi seperti 1 Januari 20 juta investasi awal atau modal Tuan Andi. Tadi Tuan Andi investasi awal dengan modal 20 juta. Nah, pada 7 Januari 7 juta penerimaan jasa dari pelanggan. Nah, pada tanggal 7 itu dia mendapat penerimaan jasa dari pelanggan sebesar 7 juta. Nah, pada tanggal 25 Januari 25 juta
pinjam ke bank. Nah, pada tanggal 20 ini pinjam lagi ke bank 25 juta. Totalnya jadi 52 juta. Di sisi kredit ada transaksi seperti 2 Januari 10 juta pembayaran sewa ruko untuk jaga waktu untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi 10 juta ini dengan jangka waktu 2 tahun ya teman-teman. Sewa lahan lah hitungannya. 5 Januari 2 juta membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Tetapi sudah dibayarkan tunai sebesar 3 juta. Jadi masih minus di angka 2 juta. Dan 9 Januari membayar 500.000 bayar tagihan listrik buat bayar tagihan listrik. Di tanggal 12 Januari ini membayar 700.000 buat bayar tagihan telepon. Nah, jadi total yang tadi saya jelaskan semuanya menunjukkan bahwa kas akhir sebesar 21.800.000. Next, piutang usaha. Next ke piutang usaha. Piutang usaha dengan nomor kode 102 berisi pendapatan yang belum diterima tunai. Misalnya, jasa yang diberikan 6 Januari memberikan jasa kepada pelanggan sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 17 Januari memberikan jasa kepada pelanggan sebesar 7 juta, saldo piutang sebesar 18 juta di debit. Yang artinya ada uang yang masih akan diterima dari pelanggan. Jadi, ada uang yang diterima dari pelanggan sebesar 18 juta, teman-teman. Next, sewa dibayar di muka dengan nomor kode 105. Pada transaksi 2 Januari menunjukkan pembayaran sewa ruko untuk 2 tahun sebesar 10 juta di sisi debit. Karena itu merupakan aset yang manfaatnya belum habis. Next, peralatan kode, nomor kodenya 111. Jadi pada tanggal 3 Januari membeli peralatan sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 28 membeli peralatan sebesar 15 juta. Jadi total total buat peralatan ini aja semuanya melingkup 25 juta. Yang 3 juta yang 3 Januari itu 10 juta dan yang 28 Januari itu 15 juta. Jadi total hanya buat peralatan aja itu ngeluarin 25 juta ya. Next, perlengkapan kode 112. Nah, ini hampir mirip-mirip nih. Perlengkapan sama peralatan, tapi kodenya beda. Yang kode 111 itu peralatan dan yang kode 112 itu perlengkapan. Perlu diingat juga buat teman-teman karena di debit termasuk aset perusahaan. Transaksi tanggal 5 Januari membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Jadi total perlengkapan 5 juta. Di sisi kewajiban ada utang di sisi kewajiban ada utang usaha kode 201. Utang usaha muncul karena waktu 3 Januari membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta dan 5 Januari membeli perlengkapan reparasi secara kredit sebesar 3 juta. Terus 28 Januari membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Namun pada sisi debit, pada transaksi 22 Januari perusahaan melunasi hutang transaksi pada tanggal 3 yaitu pembelian peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Jadi total utang usaha yaitu sebesar 18 juta di sisi kredit. Hanya di sisi kredit 18 juta. Nah, utang bank. Jadi kita langsung ke utang bank. Dengan nomor kode 202. Utang bank karena meminjam sebesar 25 juta pada tanggal 25 Januari. Peminjaman itu untuk apa? Untuk modal. Jadi
utang bank 202. Langsung ke next ke modal. Untuk modal kodenya beda lagi ya teman-teman. Di sini ada 301. Modal dicatat di kredit karena menambah ekuitas, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014, Tuan Andi menyetorkan uangnya sebesar 20 juta untuk modal awal usahanya. Next, Stripe dengan kode 302. Modal dan Stripe ini hanya mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip juga teman-teman, kayak peralatan sama perlengkapan tadi. Hanya beda satu angka. Jadi di debit karena mengurangi modal pribadi, memiliki ini terjadi pada tanggal 25 Januari. Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Next. Next, pendapatan dengan nomor kode 401. Transaksi 6 Januari sebesar 10 juta, terus 7 Januari sebesar 7 juta, dan 17 Januari sebesar 8 juta. Dicatat di sisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Menunjukkan total jasa yang diterima selama bulan tersebut, selama bulan Januari ini. Sedangkan beban-beban dicatat di debit karena merupakan pengeluaran yang mengurangi laba. Contoh, beban listrik 501 dengan nomor kode 501, yaitu transaksi pada tanggal 9 Januari sebesar 500 ribu rupiah. Terus ada beban telepon, jadi ada beberapa ini ya teman-teman, contohnya ada beban listrik, nomor kodenya juga beda-beda. Perlu diingat, misalkan beban listrik 501, beban telepon 502, terus beban gaji 503. Jadi perlu diingat, jangan sampai beban listrik 503, sedangkan beban telepon jadi 501. Itu gak bisa teman-teman. Semua udah ada versinya di masing-masing akun ya. Semoga teman-teman paham. Jadi perlu diingat lagi, ini ada tiga, beban listrik 501, terus beban telepon 502, sama yang terakhir beban gaji 503. Jadi saya mau bahas tentang beban listrik terlebih dahulu. Beban listrik yaitu transaksi pada tanggal 9 Januari sebesar 500 ribu rupiah. Sedangkan beban telepon transaksi pada 12 Januari sebesar 700 ribu rupiah. Nah, sedangkan beban gaji pada tanggal 30 Januari sebesar 5 juta. Setelah semua akun diposting, mohon maaf teman-teman, hasil akhirnya menunjukkan keseimbangan antara total debit dan kredit, membuktikan bahwa seluruh pencatatan sudah benar sesuai persamaan dasar akuntansi. Eh, Terus hasil akhir ya teman-teman. Hasil akhir ini ada total aset, total kewajiban, sama dengan total ekuitas. Jadi di sini ada total aset, total kewajiban, sama dengan total ekuitas ya teman-teman. Perlu diingat juga. Jadi saya akan membahas tentang total aset, yang artinya yang berarti laporan keuangan seimbang dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Di sini total aset, jadi total aset semuanya kas Rp 21.800.000, piutangnya 18 juta, sewa dibayar di muka Rp 10 juta, peralatan 25 juta, perlengkapan 5 juta. Jadi total aset semuanya melingkup 79.800.000 ya teman-teman. Sedangkan total kewajiban ada dua, yaitu utang usaha sama utang bank. Yang pertama ada utang usaha senilai 18 juta dan total bank senilai 25 juta. Jadi total kewajiban melingkup 43 juta. Sekarang total ekuitas. Jadi total ekuitas itu modal Tuan Andi Rp 20 juta nih. Total ekuitas tuh Tuan Andi modalnya 20 juta. Laba sama dengan pendapatan kurangi beban sama dengan 25 juta.
dikurangi 6,2 juta dan Fripp senilai 2 juta. Jadi total ekuitas semuanya mencakup 36.800. Semoga sampai sini teman-teman paham apa yang saya jelaskan dan kegambar lah sama teman-teman juga. Next. Nah, sekarang pada tahap kesimpulan. Dari hasil analis ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Siklus akuntansi meliputi identifikasi, pencatatan, penggolongan, penyusunan, laporan keuangan, dan penutupan akun. Pada kasus Andi Reparasi ini, seluruh transaksi telah dicatat dalam jurnal umum dan buku besar secara seimbang. Totalnya hasil akhir menunjukkan total aset. Jadi tadi 79.800 yaitu kewajiban, eh, dan ekuitas 43 juta, terus 36.800 yang membuktikan keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, serta penerapan siklus akuntansi yang tepat dan sistematis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam hal menyampaikan hasil tugas saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Neng Asia, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi ini. Jadi kita sama-sama belajar dan saya juga masih banyak harus dipelajari dari tag video ini. Semoga teman-teman juga puas dengan cara penyampaian saya dan ada sedikit banyaknya buat teman-teman pahami uh, tentang siklus akuntansi ini dalam praktik nyatanya ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.